وابتغ فيما آتاك الله Aula TV, saluran media Islami. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Kaum muslimin yang berbahagia, para santri yang Ustadz cintai, alhamdulillah Allah Subhanahu wa ta'ala masih memberikan kepada kita sebagai kaum muslimin, yaitu untuk melaksanakan berbagai macam amalan-amalan untuk meningkatkan kualitas ketakwaan kita, khususnya di bulan Ramadan ini. Salah satunya adalah dengan kegiatan muhadharah qabla al-iftar ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan keikhlasan kepada kita untuk senantiasa meningkatkan ilmu kita, meningkatkan kualitas amalan kita, supaya nanti harapannya Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan balasan kepada kita dan memberatkan amalan-amalan kita ketika nanti ditimbang di yaumil hisab. Amin ya rabbal alamin. Dalam kesempatan yang berbahagia ini, insyaallah yang akan kita kaji bareng-bareng, akan kita pelajari bareng-bareng berkenaan dengan hal-hal yang berkaitan dengan Ramadan tentunya, yang akan kita dalami di muhadharah pada sore kali ini adalah tentang cinta atau bukti cinta Allah kepada hambanya di bulan Ramadan. Bukti cinta Allah kepada kaum muslimin dan seluruh umat manusia di bulan Ramadan ini. Baik, kalau kita memperhatikan dan bahkan membayangkan kasih sayang atau cintanya Allah, rahmatnya Allah, itu pasti seluruh umat manusia tidak bisa membayangkannya. Tidak bisa membayangkan kasih sayang Allah, rahmat Allah yang sangat luas ini. Bahkan disebutkan di dalam salah satu ayat surat Al-A'raf ayat ke-156, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa rahmati wasi'at kulla syai'. Rahmat Allah itu, kasih sayang Allah itu, cinta Allah itu seluas apa-apa yang ada di muka bumi ini. Makanya ketika seorang hamba membayangkan cintanya Allah, rahmatnya Allah, maka tidak akan mampu membayangkannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggambarkan cinta Allah, kasih sayang Allah dan rahmatnya Allah itu dengan salah satu hadis yang dimana kata Rasulullah, ketika rahmat itu dikumpulkan, rahmat Allah dikumpulkan di muka bumi ini, dari mulai Nabi Adam sampai yaumal qiyamah, dikumpulkan seluruhnya, maka itu hanya mencakup 1% saja dari kasih sayangnya Allah. Disebutkan di dalam salah satu hadis diriwayatkan oleh hadis ini dikatakan oleh Rasulullah dari Abi Hurairah
Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ja'alallahu rahmatan mi'ata juz'in. Allah menjadikan rahmat itu menjadi 100 bagian. Allah jadikan rahmat itu 100 bagian. Ayyuhat tullab alladzina yajlisuna fil wara, ja'alallahu rahmatan mi'ata juz'in. Allah membagi rahmat itu menjadi 100 bagian. Fa amsaka indahu tis'ata wa tis'ina. Allah memegang 99 rahmat. Allah memegang 99 kasih sayang. Wa anzalallahu ilal ardi juz'an wahidan faqat. Allah membagi kepada umatnya dari mulai Nabi Adam diturunkan sampai dengan yaumul qiyamah. Allah menurunkan hanya 1 bagian saja. Artinya hanya 1% saja, meliputi segala kasih sayang yang Allah berikan kepada kita. Disebutkan di dalam hadis lain, innallaha ta'ala mi'atu rahmatin. Allah itu memiliki 100 rahmat, 100 kasih sayang. Anzala minha rahmatan wahidah. Allah menurunkan hanya 1 saja kepada umatnya. Kemudian dilanjutkan di akhir hadis ini, wa akharallahu ta'ala tis'ata wa tis'ina rahmatan. Allah mengakhirkan 99 rahmat ini untuk diberikan kepada umatnya kapan? Fi yaumal qiyamah. Jadi kalau kita bayangkan kasih sayang Allah yang kita rasakan ini, yang kita lihat tanda-tandanya di sekeliling kita, itu baru hanya 1% dari kasih sayang Allah dan rahmat Allah. Hal ini menunjukkan betapa luasnya cinta Allah, betapa luasnya maghfirah Allah, betapa luasnya rahmat Allah. Maka dibuktikan dengan beberapa tanda-tanda atau dibuktikan dengan beberapa bukti-bukti bahwa Allah itu mencintai hambanya. Maka bukti yang pertama, bukti cinta Allah kepada hambanya yang pertama di bulan Ramadan ini adalah, yaitu Ramadannya itu sendiri. Ramadan itu sendiri adalah bukti cintanya Allah kepada seorang hamba. Allah hadirkan Ramadan, Allah jadikan bulan di antara bulan-bulan yang lain. Bulan Ramadan ini adalah bulan yang sangat agung, bulan yang sangat besar. Maka Allah jadikan, Allah ciptakan Ramadan ini untuk makhluknya. Itu adalah bentuk cintanya Allah kepada hambanya. Kita sudah mengetahui bahwa keutamaan Ramadan sudah disebutkan di muhadarah-muhadarah yang lalu, bahwa keutamaan Ramadan kita tahu bersama. Di bulan Ramadan ini pintu-pintu surga dibukakan, pintu-pintu neraka ditutup. Kemudian apalagi satunya, dibelenggunya orang atau makhluk yang senantiasa mengganggu kita, yaitu syaitan. Disebutkan di dalam salah satu riwayat, idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah wa ughliqat abwabun nar. Allah buka pintu surga di bulan Ramadan ini, kemudian Allah tutup pintu-pintu surga. Kemudian kata Allah, wa sufidati syayatin. Allah belenggu para setan-setan di bulan Ramadan ini. Kemudian Ramadan juga sudah kita ketahui bahwa keutamaannya adalah sebagai penghapus dosa. Ramadan itu sebagai penghapus dari kesalahan-kesalahan makhluk Allah. Disebutkan di dalam salah satu riwayat dari Abi Hurairah, man shoma ramadhana imanan
wa ihtisaban ghufirallahu ma qaddama min dhanbi. Jika di antara kita ada yang berpuasa, di antara kita menjalankan saum Ramadan dengan tulus, dengan ikhlas lillah karena Allah, maka Allah akan ampuni dosa-dosanya. Kapan? Yang telah kita lakukan, yang telah kita lakukan terdahulu akan Allah hapuskan dosa-dosanya dengan Ramadan ini. Kemudian salah satu keterangan juga menyebutkan bahwa Ramadan adalah sebagai sebab seseorang masuk ke dalam surganya Allah. Disebutkan dalam salah satu riwayat, idza shallaital maktubat. Ini ketika salah satu pertanyaan dari sahabat bertanya kepada Rasulullah, idza shallaitul maktubat, saya salat 5 waktu, wa sumtu Ramadan, saya saum Ramadan, wa ahlaltul halal, dan saya menghalalkan segala yang Allah halalkan, wa haramtu al haram, saya mengharamkan yang Allah haramkan, saya meninggalkan segala sesuatu yang Allah haramkan, walam azid ala dalik, tidak nambah satu amal pun dari 3 tadi. Dia salat, dia saum Ramadan, yang terakhir dia menghalalkan segala yang dihalalkan dan mengharamkan segala yang diharamkan. Maka dia bertanya kepada Rasulullah, a'adkhulul jannah, apakah saya akan masuk surga? Maka kata Rasulullah, na'am, dia akan masuk surga. Maka keutamaan Ramadan ini salah satunya adalah menjadi penyebab seseorang masuk ke dalam surganya Allah. Yang kedua, selain Allah menghadirkan Ramadan yang dengan begitu banyak kemuliaannya, Allah berikan kepada kita kesempatan untuk menjalankan Ramadan. Yang tadi Allah hadirkan Ramadan di tengah-tengah kita, kemudian Allah berikan kesempatan kepada kita untuk menjalankan Ramadan. Banyak di antara teman-teman kita kaum muslimin yang lain, Allah sudah menciptakan Ramadan, Allah hadirkan Ramadan, tetapi Allah tidak berikan kesempatan kepadanya untuk menjalankan amalan-amalan di bulan Ramadan. Allah tidak berikan kesempatan untuk bertemu Ramadan. Maka rasa cinta Allah kepada hambanya adalah Allah hadirkan Ramadan, Allah berikan kepada kita kesempatan di bulan Ramadan untuk meningkatkan amalan-amalan dan bertemu dengan Ramadan. Belum selesai, Allah berikan tidak kepada kita kesempatan untuk menyelesaikan Ramadan ini? Apakah Allah akan berikan kesempatan sampai selesai Ramadan kepada kita semuanya? Belum tentu. Belum tentu di antara kita ada yang menyelesaikan Ramadan sampai akhir. Belum tentu di antara kita seluruhnya menyelesaikan Ramadan sampai akhir. Banyak di antara kaum muslimin melaksanakan berjumpa dengan Ramadan, kemudian Allah berikan sakit kepadanya, kemudian Allah berikan ujian kepadanya, sehingga dia tidak mampu menjalankan segala bentuk amalan-amalan termasuk puasa di bulan Ramadan. Maka bukti cinta yang pertama kepada umatnya adalah Allah hadirkan Ramadan di tengah-tengah umat ini. Allah hadirkan kesempatan untuk menjalankan amalan-amalan di bulan Ramadan ini. Kemudian yang kedua, bukti cinta Allah kepada hambanya adalah Allah hadirkan kepada umat ini Al-Quran. Bukti cinta Allah yang kedua, Allah hadirkan kepada umatnya Al-Quran. Kalau kita ketahui, dan sudah semuanya mengetahui tentunya, bahwa Al-Quran ini
adalah sebagai petunjuk bagi seluruh umat manusia. Petunjuk sebagai petunjuk untuk seluruh umat manusia. Maka Allah tidak membiarkan umatnya, Allah tidak membiarkan hambanya berjalan tanpa arah, berjalan tanpa tujuan. Allah hadirkan Al-Quran sebagai petunjuk di kehidupannya, sebagaimana disebutkan di dalam ayat yang senantiasa sering kita baca setiap hari dalam salat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Al-Quran itu sebagai petunjuk bagi kita, bagi kaum muslimin dan seluruh umat, khususnya bagi orang-orang yang bertakwa. Kemudian di bulan Ramadan kita ketahui bersama bahwa Al-Quran ini yang senantiasa kita baca di bulan Ramadan, yang senantiasa kita pegang di bulan Ramadan, kapan turunnya? Kapan turunnya Al-Quran? Di dalam ayat disebutkan Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran. Di bulan Ramadan ini Allah turunkan Al-Quran. Di bulan Ramadan yang agung ini Allah turunkan kitab sebagai petunjuk bagi umatnya. Maka ini adalah bentuk cinta Allah kepada hambanya, menghadirkan undang-undang, menghadirkan petunjuk, menghadirkan mau'izah untuk umatnya. Allah juga menyebutkan di dalam keterangan yang lain, Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Kapan Lailatul Qadar itu? Lailatul Qadrin itu adalah jatuh di bulan Ramadan. Lailatul Qadar itu kapan? Di bulan Ramadan. Makanya Al-Quran itu adalah petunjuk yang Allah turunkan di bulan Ramadan. Maka sebagai bukti cintanya Allah kepada hamba ini adalah Allah hadirkan apa yang kedua? Al-Quran. Para ulama terdahulu kalau kita ketahui di dalam bulan Ramadan ini mereka senantiasa mengkhatamkan Al-Quran berapa kali satu harinya? Ada yang satu kali khatam 30 juz dalam satu hari. Ada bahkan yang menghatamkan Al-Quran lebih dari itu, 2 kali sehari menghatamkannya. Kita berapa kali? 30 hari 1 kali khatam. Kebalikannya kalau kita ya. Itu pun kalau sampai. Banyak di antara kita kaum muslimin seluruhnya tentu mengetahui bahwa bulan Ramadan adalah Syahrul Quran, bulan yang penuh dengan Al-Quran, bulan yang isinya untuk mempelajari Al-Quran dan membaca Al-Quran. Maka bukti cinta Allah ini adalah menurunkan Al-Quran kepada hambanya. Marilah kita sama-sama membaca Al-Quran, mempelajari Al-Quran di bulan Ramadan ini. Baik, yang ketiga, bukti cinta Allah kepada hambanya, bukti cinta Allah kepada kita semuanya adalah maghfirah. Apa itu maghfirah? Maghfirah adalah ampunan. Allah memberikan ampunan kepada hambanya. Itu adalah sebagai bentuk cintanya kepada umatnya, bentuk cintanya kepada seluruh makhluk yang ada di muka bumi ini. Kalau kita ketahui bahwa luasnya maghfirah Allah itu meliputi apa? Meliputi luasnya alam semesta ini. Allah menyebutkan di dalam sebuah keterangan,
wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha samawat. Ampunan Allah ini di dalam ayat disebutkan ajakan, ayo kita sama-sama mengharapkan maghfirah Allah, ayo kita sama-sama mengharapkan ampunan Allah, karena ampunan Allah itu luasnya seluas bumi dan langit. Maka ayo bersegera kita meminta ampun kepada Allah, bersegera meminta maghfirah dari Allah. Allah juga menjelaskan di dalam keterangan yang banyak sekali disebutkan di dalam Al-Quran, bahkan di dalam hadis juga disebutkan. Dari hadis yang diriwayatkan At-Tirmidzi an Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala ya banu Adam innaka law ataitani biqurabil ardin khataya. Jika ada di antara kita, jika ada di antara hamba-hamba Allah yang mengharapkan ampunan, yang mengharapkan maghfirah, maka kata Allah, jika di antara antum wahai Bani Adam, seluruhnya yang ada di muka bumi ini, jika kalian datang kepadaku dengan segudang dosa-dosa, dengan setumpuk dosa, setumpuk bumi dan langit, maka kata Allah, thumma laqitani la tusyrik bi syai'an, jika kalian bertemu denganku kecuali engkau tidak mensyirikan Allah, tidak menduakan Allah, la ataituka biqurabiha maghfiratan, maka aku akan datang kepada kalian dengan segudang maghfirah. Kalian bertemu denganku, maka aku akan datangkan kepada kalian maghfirah yang sangat luas. Dosa yang setumpuk dibalas dengan maghfirah yang setumpuk juga dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di bulan Ramadan ini khususnya hamba-hamba Allah, kita ketahui banyak melantunkan doa-doa, banyak melantunkan ampunan dari dosa-dosa yang telah mereka lakukan. Maka begitu juga kita lakukan di bulan Ramadan ini. Mintalah kepada Allah untuk diampuni dosa-dosa kita, untuk diluaskan maghfirah Allah kepada kita, karena maghfirah Allah ini adalah sebagai bentuk cintanya Allah kepada hambanya, bentuk cintanya Allah kepada umat ini. Kemudian yang keempat adalah bentuk cintanya Allah kepada seorang hamba adalah Allah lipatkan berbagai macam amalan-amalan pahalanya. Allah lipatkan semua amalan di bulan Ramadan ini beribu-ribu kali lipat. Setelah Allah memberikan luasnya maghfirah, setelah Allah berikan kepada kita luasnya ampunan, maka rasa cinta atau tanda cintanya Allah kepada hamba ini yang terakhir Ustaz sampaikan adalah Allah tingkatkan amalan-amalan untuk hambanya. Yang Ustaz sebutkan ini 4 poin, bukan bukti cinta Allah kepada umatnya saja. Artinya bukan 4 saja yang bukti ini, atau bukan hanya 4 saja bukti cinta Allah kepada hambanya. Banyak bukti cinta Allah, banyak bukti-bukti cinta Allah kepada hambanya yang tidak bisa Ustaz sebutkan satu persatu. Ustaz di sini hanya menyebutkan 4. Kemudian poin yang keempat adalah terkait dengan amalan-amalan yang Allah tingkatkan. Di dalam sebuah riwayat disebutkan di dalam hadis
dari Abu Hurairah, kullu amalin ibnu Adam yudha'aful hasanatu 10 amsalihha. Semua amalan manusia, semua amalan Bani Adam ini Allah tingkatkan 10 kali lipat, idhifin, sampai dengan 700 kali lipat. Qala Allahu azza wa jal, ini disebutkan di dalam hadis qudsi, illa saum fa innahu li wa ana ajzibi. Kecuali saum. Saum itu aku akan ambil, saum itu aku akan berikan ganjarannya khusus kepada hamba-hambanya. Jadi saum itu khusus buat Allah, tidak buat hambanya. Tetapi Allah tingkatkan, Allah berikan luas pahalanya kepada umatnya khusus untuk amalan saum. Semua amalan di bulan Ramadan ini Allah lipat gandakan. Bahkan manusia berlomba-lomba untuk meningkatkan amalan-amalan di bulan Ramadan ini, karena mereka mengharapkan pahala yang sangat besar di bulan Ramadan ini. Tadi disebutkan bahwa di bulan Ramadan ini adalah bulan untuk membaca Al-Quran, bulan untuk meningkatkan amalan-amalan dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Terlebih hari yang baik di bulan Ramadan, hari apa? Hari yang paling baik di bulan Ramadan itu adalah Lailatul Qadar. Hari di mana diturunkannya Lailatul Qadar. Itu adalah hari yang tidak ada bandingannya, hari yang tidak ada persamaannya. Maka manusia senantiasa berlomba-lomba di bulan Ramadan karena ingin mendapatkan satu hari yang sangat mulia itu. Maka dari semua bukti-bukti dan juga tanda-tanda rasa cintanya Allah kepada hambanya di bulan Ramadan ini, Ustaz tidak sebutkan semuanya, hanya sebutkan 4 saja. Setelah kita mengetahui bukti cinta kita kepada Allah, bukti cinta Allah kepada hambanya di bulan Ramadan, maka pertanyaan yang terakhir, pertanyaannya, sudahkah kita mencintai Allah? Dengan 4 poin tadi yang sudah Ustaz sebutkan, bukti cinta Allah kepada hambanya di bulan Ramadan. Sekarang apakah cinta kita kepada Allah di bulan Ramadan ini meningkat? Kemudian sudahkah amalan-amalan di bulan Ramadan ini kita tingkatkan dengan melihat bukti-bukti cinta Allah kepada kita? Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kesadaran kepada kita semuanya, kepada anak pribadi dan juga kepada antum seluruhnya, bahwa cinta Allah itu sangat luas, bahwa rahmat Allah itu sangat luas, khususnya di bulan Ramadan. Maka karena luasnya cinta Allah, karena luasnya rahmat Allah di bulan Ramadan ini, marilah kita juga sama-sama meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah, tingkatkan amalan-amalan kita kepada Allah, tingkatkan permintaan kita untuk dijauhkan dari hal-hal yang buruk, kemudian diluaskan ampunan Allah kepada kita seluruhnya. Maka poin yang tadi 4, yang pertama, bukti cinta Allah kepada hambanya adalah diturunkannya Ramadan kepada umat kita ini, kepada hambanya Allah. Kemudian yang kedua, bukti cinta Allah kepada hambanya, Allah turunkan Al-Quran kepada hambanya. Yang ketiga, di bulan Ramadan ini bukti cinta Allah adalah Allah luaskan maghfirah Allah, Allah luaskan ampunannya, Allah luaskan dan Allah berikan ampunan kepada mereka para pendosa. Kemudian yang terakhir, Allah tingkatkan amalan-amalan di bulan Ramadan, apapun bentuk amalannya. Maka
kata ayat wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Ayo segera kita sama-sama meminta ampunan di bulan Ramadan ini dan tingkatkan amalan-amalan di bulan Ramadan ini. Mudah-mudahan apa yang Ustaz sampaikan di kesempatan yang baik ini bisa menjadikan tadhkirah, peringatan bagi kita semuanya agar kembali kepada jalur yang sudah Allah tetapkan, agar kembali kepada ayat-ayat Allah dan sunnah-sunnah yang telah ditetapkan kepada kita. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kita tutup pertemuan yang singkat ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.